my lovely country. Jadi bukan mengatur, mengungkapkan kejelekan-kejelekan kita. Semua warga dunia itu menonton kemarin itu. Saya bencinya lihat si Ganjar ini sama si Amin ini. Siapa? Si Amin Rais. Siapa ini? Si Anies. Ya, benci saya. Dibuka. Coba. Pak Prabowo, dia mau buka. Melanggar prinsip. Dia punya prinsip 1000 kawan itu sedikit. Satu musuh itu lebih dari sedikit atau banyak. Kemudian dia prinsip lagi. Ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngosorake. Coba kalau dia buka kemarin, berapa menteri pertahanan sebelumnya dia? Berapa menteri pertahanan? Dia jadi menteri pertahanan kan 2019. Proyek itu 2000, mulai dari 2006. Di mana Pak Prabowo di situ? Tapi dia menjaga, wah kalau saya buka ini, termasuk senior. Termasuk juga siapa? Si Mahfud yang jadi Menteri Pertahanan. Gayanya lagi di TV itu coba. Saya bekas mantan Menteri Pertahanan. Anggaran itu tidak perlu ditutup-tutupi. Datang juga Effendi Simbolon. Begitu juga. Anggaran itu harus terbuka. Dia bilang apa? Prabowo bilang. Kita di ruang tertutup lah. Ya, kan bicara semua di situ, anggota DPR. Tertutup kenapa nggak boleh? Datang Ganjar lagi. Kalau sekarang juga. Wah, bodoh ini orang, saya beritahu. Thank you. Terima kasih Pak Jenderal Tobing atas penjelasannya. Topiknya sangat berbobot, daging semua. Hampir 60 orang yang masuk di channel Zoom ini dan ada 700 lebih yang ada di live YouTube. Thank you banget. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya. Oh nih pasti Paul Resen. Iya, oke. Bentar ya. Ini agak ramai soalnya. Ini luar biasa saudara ya. Kalau Anda melihat secara nanti minggu depan kita membongkar rahasia kelam Anies ya. Kita kemarin mulai dari Prabowo satu-satu atau buka ya yang tidak mungkin Anda bisa dapatkan dari luar ya saudara ya. Ini materi yang bagus sekali. Sayangnya materi ini kalangannya kita terbatas ya. Viralkan dulu, di like dulu dong saudara ya. Di like dulu tolong, terus diviralkan, di share. Anda boleh alap-alap YouTube, Anda boleh potong-potong video saya ya. Ini untuk Pak Tobing. Yuk. Mengenai duta besar kita. Kalau kita ngelihat si Blinken ini bagus ya. Dia pergi sana sini, dia lobby itu ya. Bagaimana caranya supaya dunia tidak ikut-ikutan. Dia lobby semua, dia pergi dari Qatar, dia pergi ke Arab Saudi, dia pergi bahkan ketemu sama semua ya yang aneh-aneh lah. Sampai ke Mesir segala ya. Nah, tetapi yang herannya Menteri Luar Negeri kita itu mau ngelobi Cina aja nggak bisa. Minta lobby Cina aja nggak bisa. Seretno ini ya. Kadang-kadang yang saya pikirkan ya, semua Menteri Luar Negeri Indonesia itu kalau di luar negeri itu hanya sebagai administrator saja, tidak bisa mewakili negara Indonesia sama sekali. Beda dengan Amerika ya. Kalau Amerika itu Menteri Luar Negerinya itu bukan hanya mewakili Amerika, tapi dia juga bisa galak ya. Ini yang salah di mana nih Pak Tobing? Mengapa menteri kita itu nggak galak di luar negeri? Sekalinya galak itu, dulu kita punya menteri luar negeri galak, pegang-pegang bokongnya itu, pelayan restoran. Itu siapa dulu? Ali Alatas ya. Sekalinya galak itu, galak tititnya. Kacau sekali si Ali Alatas dulu itu ya, sampai viral begitu.
Tapi kenapa ya menteri luar negeri sama sekali ya, semua menteri luar negeri kita nggak berfungsi, duta besar kita, sorry maksudnya duta besar juga ya, duta besar juga nggak ada fungsinya loh. Hanya sebagai administrator saja, dan kalau Natal datang, kalau Lebaran datang, malah ada beberapa duta besar kalau Natalan nggak mau datang tuh. Nah ini sangat menarik sekali, sehingga lobby-lobby Indonesia selalu gagal ya di dunia internasional kalau saya lihat. Ya kalau di dunia Islam, sekarang seluruh Islam bergantung sama Indonesia. Karena satu-satunya yang cukup bodoh untuk memasukkan ideologi khilafah kan hanya Indonesia. Nah kalau si PDIP, di era rezimnya PDIP ini, Indonesia ini sama sekali diplomasinya lumpuh ya Pak Tobing ya. Itu mungkin Pak Tobing bisa cerita tuh Pak, kenapa bisa begitu ya? Yang salah di mana kita tuh ya? Masa negara sebesar ini kita nggak bisa mewakili apa-apa? Begini, Kementerian Luar Negeri, kalau saya bilang, terlalu angkuh. Dan mereka itu tidak mau ikut Lemhanas. Ya, tidak mau ikut Lemhanas. Merasa dia ujung tombaknya negara. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan yang diajarkan di Lemhanas itu banyak yang mereka tidak tahu. Makanya ini ya, saya memberikan pemahaman ini, saya buka semua lah. Mudah-mudahan saya masih kuat, ya kan? Karena kita berani taruhan lah. Ya. Ini yang mendengarkan ini Pak Paul, bukan hanya saya militer. Banyak, karena tadi saya kirim semua sama rating saya, sama jenderal-jenderal yang saya dekat sama dia, saya kirim semua supaya dia tahu. Karena begini aja lah Pak Paul, siswa itu ada 100 orang lebih kadang-kadang. Mana yang benar-benar menghayati, ya, mana yang benar-benar menekuni, bagaimana mengaplikasikannya di lapangan. Saya nanti akan buka kok. Saya bukan hanya teori, ya. Saya akan buka nanti bagaimana mengaplikasikannya. Tadi coba, di TV sekarang ribut antara tentara dengan pihak pengamat-pengamat militer itu, yang tak tahu saya dari mana ilmunya. Wah, anggaran buka. Ya jelas Pak Prabowo nggak mau. Karena dia apa? Terikat sumpah. Ya, sumpah prajurit, memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Oh, anggaran kan terbuka, semua negara terbuka. Sudah pernah ke Amerika belum? Sudah pernah ke Australia belum? Sudah pernah ke Cina belum? Sudah pernah ke Malaysia belum? Sudah pernah ke Singapura belum? Saya sudah semua. Ke Rusia pun sudah saya. Ke Perancis. Kemana-mana. Dia tidak akan melaporkan yang sesungguhnya. Coba ya, sebagai gambaran lah, yang ribut-ribut sekarang di TV itu. Kalau anggaran kita laporkan di situ kecil, orang juga meremehkan. Indonesia tak akan kuat. Boleh nggak kita white lie? Kita bikin di situ anggaran kita 3, umpamanya. Mau apa dia? Cina, saya beritahu ya, dulu Cina, coba ikutin. Nanti kita putarkan filmnya. Dari sejarah, mulai pakai baju belacu. Dibilanglah anggarannya kecil, ditulis di buku putih. Amerika nggak benteng. Tahun 1099. Dia merdeka tahun 49. Duluan kita merdeka. Ya. Ulang tahun emasnya. Dipamerkan semua. Bingung Amerika. Tahu nggak? Duta besar yang kena tanggal dia upacara tahun 49 itu dilihat begitu kaget semuanya. Duta besarnya siapa? Coba lihat cek. Panglima Komando Armada Pasifik dijadikan duta besar di situ. Tercengang-cengang. Oh, makin lagi. Setiap 10 tahun dia melaksanakan, menunjukkan show of force. Dulu dia nggak menunjukkan karena dia
dia belum kuat. Tapi dia menggunakan strategi Sun Tzu. Kalau Anda kuat, pura-pura lemah. Kalau Anda lemah, pura-pura kuat. Indonesia nggak lemah, nggak kuat juga. Nah, mengapa Kementerian Luar Negeri kita itu diplomasi juga kurang? Ya dia harus tahulah bahwa dia juga warga negara kesatuan yang mengerti tentang pertahanan dan keamanan. Karena dia itu masalahnya wakil negara di luar negeri. Makanya kenapa kita bilang pertahanan keamanan nasional? Nasional itu tidak ada batasnya. Kalau pertahanan keamanan negara, itu hanya di negara ini. Karena negara ini dibatasi. Kalau nasional, sampai ke mana-mana yang ada kita, ada duta besarnya. Dan ini memang selama masalah pertahanan keamanan ini, semua harus tahu. Karena di Undang-Undang Dasar disebutkan, dikonstitusikan, dan mereka bersumpah, coba lihat sumpahnya. Itu di atas kitab suci, tapi akan menjalankan. Seperti kemarin kan saya bilang, bukan hanya disumpah-sumpah aja, disampaikan sumpah. Jadi memang kita ini harus ada istilahnya apa ya, bagaimana breakthrough melalui pendidikan, terobosan melalui pendidikan supaya semua ya mendapatkan ilmu yang sama. Nah, untuk duta besar ini dia kan di level strategi ya. Ya, Lemhanas adalah tempat pendidikannya atau Unhan. Nah, itulah. Tapi kan datang Megawati. Untuk menjadi menteri, menjadi duta besar, tidak perlu lulusan Lemhanas. Ya, karena dia nggak Lemhanas. Apa lagi Pak Paul? Sudah bisa menjawab nggak itu? Pak Paul? Nah, itu dia. Itu tadi menterinya Yop Ave, sorry ya, tadi ini ada yang ngeralat. Yop Ave bukan ahli alatas. Nah, mengenai Lemhanas itu mengapa tidak diwajibkan lagi ya Pak ya? Itu kan penting sekali tuh Lemhanas itu untuk kesamaan kesamaan dan sebagainya. dogma negara dong. Iya. Sekarang ini kan kita dogmanya sendiri-sendiri. Yang Pak Tobing bilang dasku itu. Ya itulah yang terjadi. Sekarang apakah para capres ini kemudian membuat wacana untuk penyamaan dogma nasionalisme dan kenegaraan kita, Pak? Nah, ini penting ini. Harusnya, karena di Lemhanas itu diajarin Ipolexos Budhankam itu Pancagatra, kemudian Trigatra, geografi, demografi, kekayaan kita, kekayaan sumber alam ini bagaimana, ya kekuatan dengan kondisi sosial. Jadi kalau dia tidak paham akan itu susah. Tapi lucu juga, si Ganjar itu lulusan Lemhanas, Luar biasa ya. Nah, dia lulusan Lemhanas, tapi kok Anies enggak ya, Anies ya? Enggak. Kalau Anies lulusan Monas itu. Enggak tahu lah. Nah, itulah. Jadi nggak bisa. Harusnya kalau mau benar ya Pak Paul, saya sudah menyampaikan saran masukan. Kalau Anies lulusan Monas itu. Ya. Jadi warga negara kita yang sipil sudah boleh diikutkan pendidikan seskoat atau sesko angkatan sebagai siswa tamu. Ikut lagi seskogap yang di atas itu, ikut Lemhanas. Jadi dia ilmunya itu bisa bertahap, bertingkat, berlanjut. Nah, coba lihat sipil-sipil yang ada sekarang itu yang ngomong masalah pertahanan, keamanan semuanya. Dari mana ilmunya? Tapi mau jadi bertugas di Kementerian Pertahanan. Ini saya udah mengamati ini ngomong apa ini. Coba nanti kita akan sampai ini membahas masalah pertahanan keamanan nasional ini. Banyak sekali.
yang harus dikupas kemarin itu waktu debat, bukan mencari kelemahan apa yang dikerjakan Departemen Pertahanan. Oh, apakah Departemen Pertahanan korupsi ini segala macam. Aduh, boroknya negara ini dibuka, tahu nggak? Ada prinsip the right or wrong, ya, it is my country, my lovely country. Jadi bukan mengatur, mengungkapkan kejelekan-kejelekan kita. Semua warga dunia itu menonton kemarin itu. Saya bencinya lihat si Ganjar ini sama si Amin ini. Siapa? Si Amin Rais. Siapa ini? Si Anies. Ya, benci saya, dibuka. Coba. Pak Prabowo, dia mau buka. Aduh, melanggar prinsip. Dia punya prinsip 1000 kawan itu sedikit. Satu musuh itu lebih dari sedikit atau banyak. Kemudian dia prinsip lagi. Ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Coba kalau dia buka kemarin, berapa menteri pertahanan sebelumnya dia? Berapa menteri pertahanan? Dia jadi menteri pertahanan kan 2019. Proyek itu 2000, mulai dari 2006. Di mana Pak Prabowo di situ? Tapi dia menjaga, wah kalau saya buka ini termasuk senior. Termasuk juga siapa? Si Mahfud yang jadi Menteri Pertahanan. Gayanya lagi di TV itu, coba. Saya bekas mantan Menteri Pertahanan. Anggaran itu tidak perlu ditutup-tutupi. Datang juga Effendi Simbolon. Begitu juga. Anggaran itu harus terbuka. Dia bilang apa? Prabowo bilang, kita di ruang tertutup lah. Ya, kan bicara semua di situ, anggota DPR. Tertutup kenapa nggak boleh? Datang Ganjar lagi. Kalau sekarang juga. Wah, bodoh ini orang, saya beritahu. Mari diskusi sama saya. Kalau dia bisa menjelaskan ini, taruh tehnya di meja aku makan. Kalau enggak, mau dia makan teh saya. Saya jujur aja lah. Kalau saya kemarin emosi saya, kasihan aku lihat Pak Prabowo itu. Dia menahan emosinya. Wah, saya udah ketakutan ini di rumah. Wah, jangan sampai dibongkar. Tapi dia tetap kekeh. Sekarang mana yang negarawan dari tiga-tiga ini? Ya, masalah anggaran nggak boleh harus dibuka, terbuka. Waduh, Singapura tahulah. Oh, segitunya anggarannya. Cina pun tahu. Semua Australia pun tahu. Itu bagian dari elemen strategi. Saya beritahu. Ini orang ini tahu strategi nggak? Si Anies sama si Ganjar. Tolong ajari saya. Kalau dia tahu. Saya sekolah strategi manajemen pertahanan di California sana. Di Monterey. Jangan ajarin saya strategi. Nanti kita buka. Silakan bertanya sama saya. Ini coba pengamat-pengamat militer dari sipil itu. Ngomongnya kemana-mana. Kenapa tidak ada diundang pengamat militer? Saya kalau boleh ngomong saya situ. Tapi biar aja melalui si Zoom-nya Pak Paul Jang ini terbuka semua nanti. Tolong viralkan ini ya, biar ketahuan mereka itu bodoh. Ya. Tolong viralkan biar tahu si Ganjar itu bodoh. Wah, dipuji-puji lah, merasa unggul. Coba nanti kita buka videonya. Wah, sombong kali dia. Saya minta sekarang. Kalau nggak punya data, nggak usah berani bertarung. Tapi apa yang jadinya? Ini strategi mungkin sama Prabowo. Kalau musuh itu, kalau lawan itu, menurut Sun Tzu, ya jangan dihambat. Biarkan mereka membuka jalannya. Tapi dibantai, digiring ke killing ground. Sekarang kan sudah lihat apa yang terjadi di Indonesia. Saya sekarang ikut membantai juga. Karena Prabowo, saya beritahu ya, saya tahu dia tidak suka diekspos. Ya, dia tidak mau diekspos dan tidak mau mengekspos. Lihat bagaimana dia melindungi seorang wanita yang kerja di Malaysia yang sudah mau dihukum mati. Ada diekspos? Nggak ada.
Kita-kita yang mengekspos. Saya membuka sekarang kebodohan si Ganjar sama si Anies itu. Si Anies sebelum security. Kalau si Ganjar ini pun belum selesai. Tanya jawab bagaimana apanya nanti. Lihat aja nanti. Biar kita lihat. Itu tadi aja mana ngerti dia MEF. Nanti saya jelaskan kalau ada yang bertanya. Nah, silakan pertanyaan lagi, Pak Paul. Saya bukan emosi ya. Semangat. Sama. Jadi Prabowo itu semangat dibilang emosi. Kemarin itu dia menahan emosinya, tahu nggak? Ini ada Dokter Kandidat Jenderal Hor nih. Apa itu siapa?